Hari ini kita belajar tentang hukum kolom. Tujuannya untuk memantapkan pengetahuan fisika kalian. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi hukum kolom. Nah, bunyi daripada hukum kolom: besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan tersebut. Nah, perhatikan. Di sini dia ada kata-kata berbanding lurus. Berbanding lurus artinya sejalan. Nah, kalau dikatakan di sini besar gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak, ya berbanding lurus dengan besarnya muatan artinya semakin besar muatan, gayanya juga semakin besar. Kemudian yang kedua ada di sini kata-kata berbanding terbalik, artinya tidak sejalan dia. Ya, di sini dia dikatakan gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, artinya semakin besar jaraknya atau semakin jauh, maka gayanya juga akan semakin kecil. Itu dia. Nah, pada listrik statis, ya, jika dua benda bermuatan atau dua muatan saling mendekat, jika muatan tersebut sejenis akan terjadi gaya tolak menolak, dan kalau dia berbeda jenis akan terjadi gaya tarik menarik. Itu dia. Nah, untuk mencari besarnya gaya kolom, nah Fc sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, inilah dia rumus yang diturunkan berdasarkan bunyi daripada hukum kolom tadi. Dimana kita lihat di situ gaya itu sebanding dengan Q1 dengan Q2. Lihat di situ sejajar dia. Sedangkan gaya itu ya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak. Perhatikan antara Fc dengan R kuadrat. Dia tidak segaris. Nah, itu dia. Nah, keterangannya perhatikan di situ. Nah, Fc itu adalah gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik atau yang disebut juga dengan gaya kolom. Nah, satuan daripada gaya itu adalah Newton. Q1 adalah besar muatan pertama, satuannya kolom. Q2 besar muatan kedua, satuannya juga kolom. Sedangkan R adalah jarak antar kedua muatan tersebut. Nah, satuan daripada jarak ini meter, dan K ini adalah konstanta pembanding yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kalau dia makan konstanta artinya dia tetapan, ya, tidak berubah. Itu dia. Ya, ini mau dimanapun, ya, tetap berlaku sama, ya, tidak berubah-ubah. Nah, sekarang langsung rumus ini ataupun penjelasan ini kita aplikasikan ke soal. Nah, di sini ada soal dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 9 dan 8 kali 10 pangkat min 9 terpisah pada jarak 4 cm. Yang ditanya adalah gaya tolak menolak antara kedua benda muatan itu, dan konstantanya diketahui 9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk menyelesaikannya langsung kita tuliskan informasi apa yang kita dapatkan dari soal. Nah, katanya tadi dua benda, artinya ada benda pertama dan benda kedua. Benda pertama itu kita buatlah itu Q1, kita masukkan besarnya yaitu 6 kali 10 pangkat min 9. Sedangkan benda kedua kita buat Q2, besarnya 8 kali 10 pangkat min 9. Nah, katanya tadi terpisah pada jarak 4 cm. Nah, jarak itu tadi simbolnya adalah R, berarti R sama dengan 4 cm. Sekarang perhatikan, karena nilai daripada K itu satuannya sudah menggunakan meter kuadrat, maka yang R ini juga satuannya harus kita ubah ke meter. Ya, 4 cm kalau kita ubah ke meter itu sama dengan 0,04 meter, atau kalau kita tuliskan ke notasi ilmiah maka itu menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya apa? Ditanya adalah gaya kolomnya atau gaya tolak menolaknya. Kenapa tolak menolak? Karena lihat kedua benda tersebut bermuatan sama-sama positif.
Nah, untuk menjawabnya tinggal kita masukkan rumus FC yang tadi. FC sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan angkanya. Nilai daripada K 9 kali 10 pangkat 9. Nilai dari Q 6 kali 10 pangkat min 9. Nilai dari Q2 8 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan nilai daripada R kuadrat. Berarti R nya tadi 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka hasilnya, nah, bilangan awalannya ya kita majukan ke depan. Nah, berarti menjadi 9 kali 6 kali 8 dikali dengan bilangan berpangkatnya semua ya. Yaitu yang tinggal yaitu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 9. Nah, dibagi dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang bilangan yang depan itu kita kalikan 9 kali 6 kali 8 ya. Berarti 9 kali 6 itu 54 dikali 8 ya. 54 dikali 8 hasilnya 432 dikali dengan semua bilangan berpangkatnya ya. Ini tinggal kita jumlahkan semua pangkatnya. Kenapa bisa dijumlahkan semua pangkatnya? Karena basic pangkatnya itu sama-sama bilangan 10 pangkat 9, 10 pangkat min 9 dan 10 pangkat min 9. Berarti bisa kita sederhanakan 10 pangkat 9 ya dikurang 9 kurang 9. Berarti dia tinggal 10 pangkat min 9. Lalu yang di bawah, bilangan berpangkat yang di bawah 10 pangkat min 4 itu kita naikkan ke atas. Nah, kalau dia dinaikkan ke atas, nah, yang pangkatnya aturan negatif itu berubah menjadi positif. Nah, sekarang ya dia tinggal menjadi 432 kali 10 pangkat min 9 dikali dengan 10 pangkat 4 dibagi dengan 16. Maka hasilnya adalah 432 dibagi 16 hasilnya 27 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat 4 hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Maka ya gayanya atau gaya kolom yang dihasilkan yaitu 27 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Itu dia. Nah, oke, sekarang kita lihat ke tipe soal yang kedua. Nah, gaya tolak menolak antara dua muatan yang terpisah sejauh R adalah F. Jika kedua muatan dijauhkan menjadi berjarak 4R, maka gaya tolak menolaknya menjadi, ingat, antara gaya dengan R tadi berbanding terbalik. Semakin besar R maka gayanya semakin kecil. Ya, itu dia. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya tinggal kita buat rumus perbandingan. Cara seperti ini. Perhatikan. Nah, yang diketahui di situ tadi ya, gaya tolak menolak antar dua muatan itu adalah F. Artinya F1 sama dengan F ya. Kemudian R1-nya ya kita anggap sebagai R. Lanjutnya kemudian katanya dijauhkan sehingga menjadi jaraknya 4R. Artinya R2 sama dengan 4 dikali R, 4R. Nah, yang ditanya adalah F2. Nah, langsung kita buat dia rumus dari perbandingan terbalik. F1 berbanding F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kenapa jadi terbalik? Karena antara gaya dengan jarak itu berbanding terbalik. Nah, lalu di mana Q-nya? Nah, di situ kan tidak ada membahas tentang perubahan daripada muatan atau Q ya, sehingga tidak perlu dituliskan. Nah, kemudian langsung kita masukkan angkanya. Perhatikan F1 tadi diketahui adalah sebesar F. Masukkan F1 F per F2 yang ditanya sama dengan masukkan dia R2 kuadrat, berarti 4R dikuadratkan per R1. R1 tadi R, berarti dia R kuadrat. Maka ketika kita hitung, kita sederhanakan, berarti menjadi F per F2
sama dengan 16R kuadrat per R kuadrat, ya. Maka F per F2 sama dengan 16 per 1. R-nya kemana? Nah, karena sama-sama R kuadrat, itu sama-sama mematikan. R kuadrat dibagi R kuadrat 1, itu dia. Jadi nggak perlu lagi tuliskan R-nya. Nah, kemudian dikali silang. Nah, kali silang. Jadi F2 kali 16 berarti 16 F2 sama dengan F dikali F1 berarti F. Maka F2-nya sama dengan, ya, 1 per 16 F. Itu dia. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, nah, silakan, ya, bahas soal-soal yang Bapak kirim di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.